Assalamualaikum. Halo Indonesia. Saya Dr. Sapta. Saya Dr. Singgi. Kami berdua dari Duo Klunting. No Klunting. No Singing. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya seperti episode sebelumnya, Dr. Singgih kan hadir nih di Dr. Sapta Official. Untuk episode kali ini juga masih sama, ada Dr. Singgih di sini. Cuman kalau minggu lalu itu kan kita ngomongin tentang Sweber, COVID-19, suka dukanya jadi Satgas COVID-19, bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang media online sebagai tambahan buat kita. Nah, kali ini kita akan ngomongin satu topik yang tentunya banyak banget pingin diminati oleh banyak orang, yaitu tentang bagaimana sih kalau seorang dokter itu dituntut untuk bisa ngomong di depan publik, atau yang biasa kita bilang adalah kemampuan public speaking kita gitu loh. Nah, kali ini langsung aja deh kita tanya sama Dr. Singgih. Dok, menurut dokter, seorang dokter itu wajib nggak hukumnya harus bisa ngomong di depan umum? Ya, pastinya karena dokter itu hubungannya sama komunikasi terapeutik. Jadi bukan komunikasi biasa, bukan komunikasi dua arah selesai gitu enggak, tapi kita ada khususnya adalah komunikasi terapeutik, di mana dia tujuannya adalah membuat pasien itu berobat, minum obatnya secara teratur dan sembuh kayak gitu. Jadi plusnya di situ. Jadi memang harus ada kemampuan berbicara ya, dari kita ke pasien supaya pasien ngerti, kemudian juga akhirnya pasien nurut akhirnya dengan apa yang kita sampaikan. Nah, menurut dokter, apakah hanya dokter saja yang harus punya kemampuan berbicara seperti itu? Kalau menurut saya sih semua profesi ya, semua pekerjaan, semua orang itu wajib atau paling tidak bisa untuk melakukan public speaking. Baik dia hanya satu orang, dua arah seperti ini, atau ke banyak orang, itu menurut saya perlu ya. Perlu ya. Dan ternyata boleh saya tambahin sedikit nih dok, ternyata public speaking itu nggak cuma kemampuan seseorang untuk bisa ngomong di depan umum aja, tapi bagaimana ketika kita berbicara itu dapat mempengaruhi orang lain. Jadi bisa memotivasi orang lain, kemudian ya sama kalau misalnya di profesi kita ya pasien kita tentunya yang bisa nurut sama apa kata kita gitu kan, supaya juga bisa terbentuk kesembuhan yang hakiki. Nah, betul sekali. Tapi tetap tadi benar katanya Dr. Singgi bahwa untuk bisa berbicara di depan umum itu nggak hanya dokter, nggak cuman guru, semua orang itu perlu untuk bisa punya kemampuan public speaking atau ngomong di depan orang. Kemudian ada nggak sih dok kalau misalnya apa saja sih yang perlu kita perhatikan kalau misalnya kita mau ngomong di depan orang? Yang pertama sih menurut saya kuncinya adalah PD ya, confidence itu nomor satu. Jadi kayak Dr. Sapta ini udah pro sekali di public speaking. Gitu ya? Pro sekali dalam mempengaruhi orang, sehingga saya mau diajak ke sini. Iya, saya juga mempengaruhi Anda ya. Nah, jadi confidence itu yang pertama. Yang kedua, paling enggak audio visual kita harus benar. Betul. Jadi secara look, secara suara itu yang didengerin ke orang juga harus jelas ya gitu. Kalau dari audio sih menurut saya yang penting yang pertama volume. Di suara kita, tingkat tinggi rendahnya suara tergantung dari audiens kita. Jadi kalau misal kita dalam seminar atau dalam pengajian atau dalam memberikan edukasi ke pasien itu kan juga beda volume suara tinggi rendahnya. Terus yang kedua ada intonasi ya. Jadi intonasi penekanan gitu. Misal ya kali ini saya akan membicarakan tentang ini kan kurang enak ya, tapi kalau ya hari ini kayak saya akan membicarakan tentang itu lebih membuat orang attraction gitu ya. Betul. Kemudian artikulasi ya. Jadi A I U E O kita juga harus benar gitu ya. Udah harus jelas. Jadi gunakan bibir kita ini benar A I U E O-nya kayak gitu. Jadi langsung loh diajarin sama the expert one of public speaking benar, gitu kayaknya. Yang pro sebelah saya ngetes ini. Nah, terus dok, kalau misalnya itu berarti yang paling penting ya. Pertama kita harus pede dulu. Kemudian yang kedua kita harus memperhatikan audio visual kita. Artinya bagaimana cara kita ngomong, artikulasi kemudian juga dari visual kita. Enak dilihat. Jadi orang kalau misalnya kita ngomong tuh percaya. Kalau misalnya look kita sudah bagus. Tapi banyak pertanyaan dok. Saya udah cantik, saya udah ganteng, saya udah pede untuk ngomong di depan umum gitu. Tapi sebenarnya bisa nggak sih? Saya tuh sebenarnya bisa nggak sih kalau ngomong di depan orang bisa sampai mempengaruhi orang kayak gitu? Kuncinya itu sebenarnya bukan pada bisa atau nggak bisa ya, karena kan semua manusia terlahir sebagai makhluk sosial, itu pastinya dilahirkan untuk bisa ngomong, berkomunikasi dengan masyarakat. Tapi yang paling penting adalah mau apa enggak belajar. Dan baik lagi nih dok, kalau misalnya ngomongin public speaking sebenarnya kita perlu nggak sih les atau kursus tentang public speaking itu sendiri? Sebenarnya itu bagus ya, apalagi kalau pekerjaan kita berhubungan sama public speaking ya, seperti dokter, reporter, terus kemudian orang-orang yang membawakan berita, itu perlu ya. Tapi kalau
sekali lagi kuncinya yang pertama adalah experience atau jam terbang atau pengalaman. Betul. Kalau orang sudah kursus sedemikian rupa, tapi kalau tidak diaplikasikan ke dunianya, ibarat kita ngurus kursus SIM mobil gitu ya, ngurus SIM mobil udah bisa, tapi di rumah adanya odong-odong kan, Iya, kan nggak nanti bisa diaplikasikan juga. percuma sih, enggak bakal percuma ilmunya, tapi akan menjadi hal yang eman gitu. Nah, kemudian nih dok, ya sebenarnya balik lagi sih, kita berdua pun itu kan nggak pernah mengenyam bangku kursus Ya. atau kita pelatihan khusus untuk public speaking kan nggak pernah. Tapi ya karena jam terbang itu tadi. Jadi kalau misalnya penontonnya Dokter Sabta Official selama ini banyak yang nge-DM juga, banyak yang tanya langsung, dokter tuh belajarnya di mana sih untuk bisa ngomong selancar itu? Sebenarnya kita ditempa oleh alam. Kita tuh mau nggak mau dituntut harus bisa ngomong di depan Yes. publik. Kalau ngomong publik kan kita ngomongnya khalayak ramai ya. Tapi paling penting tiap hari itu kita selalu harus bisa mengkomunikasikan Ya. kepada pasien gitu loh. Jadi mau nggak mau ya akhirnya kita tertempa di situ, akhirnya terbentuklah Betul. secara otomatis publik cara kita untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Karena bakat menurut saya itu bakat, kalau bisa bicara, bisa public speaking yang lancar seperti ini, 10%-nya tuh gift itu berkat ya. Jadi sudah Betul. lahir kita bagus, suara kita bagus, didengerin orang juga enak, tapi 90%-nya itu adalah train, artinya dilatih. Dilatih dengan pengalaman, dengan sering ketemu orang, face to face sama orang, latihan ngomong di depan cermin, itu akan membentuk bakat itu. Jadi artinya tidak ada satu manusia pun di dunia yang tidak bisa ngomong di depan umum. Semua punya Yes. kemampuan untuk itu, tinggal kita mau apa enggak mengasah kemampuan itu, betul gitu ya dok ya. Nah berikut ini nih, nggak enak kalau misalnya nggak challenge satu dokter berikut ini ya. Jadi kan tadi di awal udah pasti ada yang penasaran dok. Yang Di kamu awal suka. tuh, duo klunting itu apa sih sebenarnya? Filosofinya duo klunting apa? Kayaknya nanti bakal ada yang nanyain gitu loh. Jadi boleh sedikit kita kasih bocoran ke mereka sebenarnya duo klunting itu apa? Coba dong. Duo Kelinting itu dibentuk sih sebenarnya ya, tiba-tiba kita ditunjuk berdua menjadi MC. Bahkan tanpa, jadi kalau misalnya boleh kasih satu tambahan informasi, kita tuh ditunjuk sebagai MC waktu itu di acara penutupan latihan laksar. dasar CPNS gelombang 1 ya waktu Ya, itu ya. Jadi belum perdana. ada laksar di mana-mana, kita tuh jadi MC di sana tanpa latihan, tanpa janjian, dan itu 1 jam sebelum 1 jam acara sebelum mulai. Dan itu tanpa konsep loh. Jadi kita mikirnya, udahlah kita jalanin dulu aja deh Dan kita acaranya juga kayak belum gimana. pernah ketemu sama sekali sebelumnya. Betul, kita beda angkatan. Beda angkatan. Angkatan 2, Beda saya kelas. angkatan 1. Jadi nggak pernah komunikasi intens tuh nggak pernah. Iya. Tapi alhamdulillah Alhamdulillah pecah. pecah. Terus akhirnya tiap kali ketemu pelatihan ya, kalau misalnya kita tuh kan ada pelatihan-pelatihan kesehatan gitu. Itu kalau misalnya kita udah ketemu, aduh udah yakin deh pelatihan itu bakal amburadul dulu deh. Tapi Karena kita- tiap hari yang iya. pegang kendali mic itu, kalau nggak aku dia, kalau nggak dia aku, Kalau- itu selalu kayak Kalau gitu. Dokter Sabta ini megang mic ya, dia sudah ketemu nyawanya. Kalau udah megang mic udah digang terus ini. Sabta udah megang terus. Udah. Aku bawa pulang aja Bawa di pulang. mic-nya, kayak aku langsung lupa diri gitu kalau udah pegang mic. Nah terus habis itu akhirnya ternyata kita punya kesukaan yang sama. Yes. Selain kita suka pegang mic yang beneran ya, itu kita juga suka musik, suka nyanyi. Tiap kali acara akhirnya suaranya, tahu kan suaranya Dokter Singgi itu kan kayak apa sih, macam apa sih? Bus. Kayak berat-berat gimana gitu loh. Jadi kalau misalnya pegang mic dan ada musik, tuh nyanyinya enak banget. Udah ada ya, itu videonya kan sudah ada di Dokter Ada sih. Singgi Ada, Official. tapi udah ada. Tapi yang denger ya gitu langsung keluar cok kotoran. Jadi ada efek rupiahnya gitu kalau punyanya. Nah, tentu aja nanti di akhir kita akan dengerin suaranya Dokter Singgi ya. Kita akan dengerin Dokter Singgi. Tapi kali ini kita akan challenge. No. Tapi belum terjawab tadi itu kluntingnya. Oh iya betul. Klunting itu istilah buat kita nunggu tanggal muda Tanggal gitu ya. 1 lebih tepatnya, Tanggal tanggal 1. Jadi filosofinya dulu itu kalau ada klunting kita happy. Ada keluntingan nih gitu. Jadi sama-sama dokter itu bilang ada keluntingan nih, kita langsung happy. Kita bernyanyi bersama-sama. Kalau nggak ada keluntingan, nggak turun-turun keluntingannya telah 2 bulan, kita sedih, nggak ada nyanyi. Tapi nggak pernah sampai telat 2 Alhamdulillah bulan. nggak pernah. Iya, Jangan alhamdulillah sampai. kita setiap tanggal 1 kita selalu bernyanyi. Kenapa? Karena tanggal 1 itu waktunya aku klunting, waktunya singing Yes. gitu. Jadi Tapi itu filosofinya no dulu. klunting? No singing. Yes kelunting? Yes, Singing. singing. Berikutnya, kita akan challenge Dokter Singgi ini untuk membawakan beraneka ragam narasi acara, mulai dari acara pembawaan berita malam ya,
berita malam. Cerita. Nah, kan terus habis itu kita akan bawain juga acara Klunting. Kemudian saya juga akan menantang beliau untuk membacakan narasi acara ESQ. Nah, sama satu lagi. Mau pulang ya jauh gitu ya. Challenge apa ini? Jadi ada 3 challenge ya tadi. Satu challenge yang terakhir adalah dia harus, kata dia ESQ udah acara MC Jawa. Wah. Ini tantangan untuk MC Korea nggak ada ya? Karena saya lebih pasti nggak bahasa boleh. Korea sih. bahasa Korea. Annyeonghaseyo, yorobun, sarangnya. Udah terus selesai closing. Selamat pagi pemirsa. Dunia dalam berita kembali menjumpai Anda Senin 1 Januari 2077 bersama saya Dr. Samta Dan saya Dr. Singgi. Kami akan menyajikan berita-berita yang aktual, tajam, dan terpercaya di seputar Kabupaten Sidoarjo. dan berikut beritanya. Hai Sobat Klunting, balik lagi di 99.99 FM Klunting Radio bersama kami Dok Sing dan juga Dr. Samta. di acara Klunting Klunting Time. Time. No Klunting. No singing. Ya, sore hari ini kita akan ada request lagu nih. Nah, sama tentunya curhat-curhat Sobat Klunting. Betul semuanya. banget. Buat kalian-kalian yang pingin langsung salam ya kan, request lagu, Yes. bisa langsung aja hubungi nomor di bawah ini. Dan tentunya tetap stay tune ya di acara kita. Di Klunting Radio, sesi curhat-curhat. Udah, oke. Sekarang tutup mata Anda. Bayangkan kamu berada di suatu tempat yang indah, hijau, dengan hamparan gunung. Tarik nafas dalam-dalam. Kemudian keluarkan. Hempaskan rasa sedih itu. Hempaskan rasa kehilangan itu. Munculkanlah, datangkanlah rasa ikhlas. Biarkan yang pergi berlalu. Dan sambutlah kebahagiaan yang datang. Nah, untuk yang challenge MC Jawa ini, kasihan kan kalau misalnya dia nggak tahu bahasa Jawa, dia taunya bahasa Korea gitu. Iya, yorobun, annyeonghaseyo, sarangnya. Jadi sekarang aku kasih contekan dan ini dia harus baca. Aku yang bagian nari-nari aja. Oh. Jadi kalau di Jawa-Jawa itu ada Hanomannya, ya tapi ya nggak aku jadi Hanoman juga gitu maksudnya. Ya, monggo Pak. Bismillah, pangapunten nggih. Kalau ada yang salah-salah, mungkin di sana ada MC yang sudah luar biasa dalam mantenan-mantenan gitu ya. Jadi ini challenge, otomatis mau nggak mau. Bismillah. Sepindah mangga kita tansah ngaturaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ting ting. Ingkang sampun maringi kita pinteng-pinteng kenikmatan, rahmat, taufik, hidayah saha iyanipun. Sehingga kita wonten dalu punika kita taksih saged ngarawuhi par kepalan dalam keadaan sehat walafiat. Tung tung Ugi boten wonten alangan satunggal punapa. Dapat. Keren banget kan. Ternyata public speakingnya Dokter Singgih tuh parah habis. Bayangin aja nanti, nih sekalian endorse ya Dok. Kalau misalnya nanti ada acara, apapun acaranya, mau acara radio, mau acara TV, mau acara berita gitu kan, mau acara nikahan, mau pemakaman hewan piaraan, itu bisa manggil Dokter Singgih tentunya. Di mana Dokter? Cukup di bawah ini? Kita berdua lah. Duo Klunting. Jadi buat yang nggak lihat video ini merasa bahwa acara kalian ingin dihancurkan, sepertinya pilihan Anda akan tepat kalau memilih Duo Klunting. Yo, lunting. No Klunting. No singing. Nah, sampailah kita di ujung acara nih guys. Kalau misalnya tadi kita ngobrolin tentang public speaking, masih ingat kan kalau misalnya yang paling penting itu adalah PD dulu. Yes. Kemudian berikutnya adalah audio dan juga visual kita. Looknya kita juga harus bagus, cara kita menyampaikan pun, intonasi, nadanya pun juga harus bagus. Dan kemudian balik lagi, poin utamanya adalah tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Semua manusia itu diciptakan untuk mempunyai kemampuan berkomunikasi. Tinggal bagaimana kita mengolah, tinggal bagaimana kita terus mau mengasah kemampuan kita untuk bisa menjadi public speaker yang baik. Yes. Tentunya begitu ya Dok. Nah, tentu saja public speaking ini nggak cuma untuk kita-kita yang ketemu sama masyarakat. Semua orang, semua profesi membutuhkan kemampuan ini. So, buat kalian semua,
Yuk, jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah berhenti belajar, dan saya yakin bahwa kalian semua bisa menjadi public speaker yang baik. So, sampai jumpa di acara Dr. Sapta Official minggu berikutnya ya. Terima kasih udah yang mau nonton video ini. Tentunya kalau kalian merasa informasi ini sangat bermanfaat, edukatif, informatif, menghibur tentunya, dan menambah imun kalian ya tentunya, bisa langsung komen, like, dan juga tentunya subscribe video kita kali ini. Dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duo Klunting pamit. No glunting, no singing. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana.